Halo sahabat cuan, hari ini akan membahas secara singkat saham emas PT Merdeka Gold Resources Tbk, proyek emas Pani milik Grup Merdeka dan Garibaldi Thohir. Saham emas merupakan anak usaha MDKA yang berencana mengembangkan proyek emas Pani di Gorontalo. Umur tambang diperkirakan hingga tahun 2041 dengan puncak produksi emas pada tahun 2033 mencapai 500.000 troy ounce per tahun. Menjadi emiten ketiga di BI milik Grup Merdeka setelah MDKA dan MBMA. Untuk underwriter-nya ada 3. Pertama, LG, yaitu Trimegah Indonesia, mengipokan saham CDIA, kalau tidak salah itu 11 kali ARA. Kemudian ada Pesat, itu 5 kali ARA, dan Mina sekitar 4 atau 5 kali ARA lah. Yang kedua ada Indo Primer Indonesia atau PD, pernah mengipokan saham MDLA itu bersama dengan Mandiri Sekuritas. Kemudian ada MSTI, itu dia sendiri, dan Mutu bersama dengan LG. Kalau untuk grafiknya nanti kita lihat di slide selanjutnya. Yang ketiga ada Sinarmas Sekuritas dengan kode DH. Saham yang pernah di-IPO-kan ada PMMP, Uang, dan EVAC. Cuma sudah lama, mungkin dia berbarengan sama sekuritas yang lainnya. Lanjut. Untuk grafik Mutu pada awal IPO, di sini ada 1 kali ARA. Kemudian hari kedua itu sempat dibawa naik, walaupun ditutup dengan candle merah. Untuk saham MSTI, hari pertama sempat dibawa naik, tapi ditutup dengan candle merah. Dan untuk MDLA, hari pertama sempat dibawa naik, walaupun ditutup dengan candle merah. Lanjut. Kemudian ada grafik PMMP. Hari pertama dibawa naik dan ditutup dengan candle hijau, tapi tidak ARA. Kemudian ada Uang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempat dibawa naik selama 7 hari, dan hari ke-8 dia bongkar muatan. Sedangkan EVAC itu ada 1, 2, 3 kali ARA, dan hari ke-4 sempat dibawa naik tapi ditutup dengan candle merah. Untuk kinerja keuangan perusahaan emas, dilihat dari grafik di samping, mulai tahun 2022 sampai 2024, pendapatan perusahaan ini mengalami kenaikan. Tapi sayangnya belum bisa menutup kerugian, yaitu rugi bersih setiap tahunnya. Untuk usaha perseroan yang beroperasi cuma jasa penunjang pertambangan, sementara segmen pertambangan dan pengolahan belum beroperasi. Rencana IPO saham emas, jumlah saham yang ditawarkan sekitar 1,6 miliar lembar saham atau sekitar 10%. Dari rentang harga penawaran antara 1.800 sampai 3.020 rupiah, dengan potensi pendanaan 2,9T sampai 4,9T. Makanya saham ini dikenal dengan saham jumbo. Untuk jadwal sementara, penawaran awal berlangsung pada tanggal 8 sampai 10 September. Sedangkan penawaran umumnya akan berlangsung pada tanggal 17 sampai 19 September. Dan tanggal IPO-nya akan terjadi pada tanggal 23 September nanti. Untuk rencana alokasi dana IPO, dilihat dari grafik di samping,
kurang lebih sekitar 15% digunakan untuk setoran modal kepada PT Pane Bersama Tambang. Dan kurang lebih 15% digunakan untuk pinjaman kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sisanya mungkin sekitar 70% digunakan untuk pembayaran utang kepada MDKA atau induk perusahaan. Jadi kesimpulannya, untuk saham emas itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya, saham ini merupakan IPO jumbo dan hype-nya atau beritanya sudah tersebar luas. Rencana perusahaan yang bagus karena akan melakukan pertambangan dan pengolahan mandiri. Dan yang lebih positifnya lagi, UE-nya yaitu LG. Untuk negatifnya, banyak dana yang digunakan untuk pembayaran utang kepada induk perusahaan. Dan pembukuan keuangan setiap tahunnya masih tercatat rugi bersih. Ingat, ini bukan ajakan untuk membeli atau meninggalkan IPO saham, melainkan cuma pandangan pribadi terhadap sebuah saham. Jujur, untuk UE Indo Premier dan Sekuritas, biasanya aku sih skip. Kecuali ada pendamping yang UE-nya aku pandang menarik, seperti LG ataupun KI. Dan salam cuan.